Perkenalkan, nama saya Dina Aulia dengan NIM H01230008. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2023 kelas A, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Dalam dunia pendidikan, memahami prinsip-prinsip perkembangan sangat penting agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan efektif. Setiap anak memiliki cara, tempo, dan pola perkembangan yang berbeda, sehingga pendidik harus menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Berikut ini adalah 9 prinsip perkembangan beserta implikasinya dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah prinsip kesatuan organis. Perkembangan anak terjadi secara menyeluruh. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik saling berpengaruh dan tidak bisa dipisahkan. Implikasinya adalah saat mengajarkan membaca, guru tidak hanya fokus pada pengenalan huruf tetapi juga pada kemampuan berbicara, menulis, dan pemahaman makna. Misalnya dalam pembelajaran bahasa, anak tidak hanya belajar mengeja kata, tetapi juga berlatih berbicara dan memahami konteks penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu prinsip tempo dan irama perkembangan. Pada prinsip ini, setiap individu berkembang dengan tempo yang berbeda. Ada yang cepat menangkap pelajaran, ada pula yang butuh waktu lebih lama. Implikasinya adalah guru sebaiknya menyediakan berbagai metode pembelajaran seperti video, diskusi, dan praktik langsung agar siswa yang lebih lambat memiliki kesempatan untuk memahami materi dengan cara yang lebih sesuai bagi mereka. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum. Pada prinsip ini, meskipun kecepatan perkembangan setiap anak berbeda, mereka tetap mengikuti pola perkembangan yang umum. Implikasinya adalah sistem kelas bertingkat tetap bisa diterapkan, namun disertai dengan tambahan kelas remedial atau program percepatan bagi anak yang membutuhkan, sehingga semua siswa bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang keempat ada prinsip interaksi. Pada prinsip ini, perkembangan anak dipengaruhi oleh pembawaan genetik dan lingkungan. Implikasinya adalah pendidik harus menciptakan lingkungan yang mendukung minat dan bakat siswa. Misalnya, jika seorang siswa berbakat di bidang seni tetapi kurang fasilitas, sekolah bisa menyediakan kegiatan ekstrakurikuler seperti klub melukis atau musik untuk mengembangkan potensinya. Kemudian yang kelima ada prinsip kematangan. Pada prinsip ini, setiap anak hanya bisa belajar sesuatu ketika sudah mencapai tingkat kematangan yang sesuai. Implikasinya adalah jangan memaksa anak-anak untuk membaca kalimat kompleks sebelum mereka menguasai keterampilan dasar membaca. Sebaliknya, ajarkan mereka secara bertahap melalui gambar dan cerita agar mereka memahami konsep membaca secara alami. Kemudian prinsip yang keenam yaitu hasrat untuk mempertahankan dan mengembangkan diri. Pada prinsip ini, anak memiliki dorongan alami untuk bertahan hidup seperti makan dan istirahat, serta mengembangkan dirinya seperti bermain dan mengeksplorasi lingkungan. Implikasinya adalah pendidik sebaiknya memberikan waktu istirahat yang cukup dan aktivitas belajar yang menarik. Misalnya, menerapkan pembelajaran berbasis proyek agar anak dapat bereksplorasi dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Kemudian prinsip yang ketujuh yaitu fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut tetapi bersamaan. Pada prinsip ini, berbagai aspek psikologis bekerja bersamaan dalam proses belajar seperti berpikir, mengingat, dan merasakan. Implikasinya adalah, dalam pelajaran matematika, ketika anak belajar perkalian, mereka tidak hanya menggunakan ingatan, tetapi juga pemahaman logis serta keterampilan motorik. Oleh karena itu, metode pembelajaran bisa melibatkan berbagai aktivitas, seperti permainan interaktif atau penggunaan alat bantu visual, seperti menggunakan blok atau kancing untuk memahami perkalian. Kemudian prinsip yang kedelapan yaitu perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Prinsip ini mengatakan, dengan bertambahnya usia, kemampuan anak menjadi lebih terpisah atau diferensiasi, tetapi juga lebih terintegrasi. Implikasinya adalah, dalam pelajaran olahraga, anak yang awalnya hanya bisa berlari akhirnya belajar keterampilan yang lebih kompleks seperti menggiring bola, mengoper, dan mencetak gol dalam sepak bola. Oleh karena itu, kurikulum olahraga sebaiknya dirancang bertahap sesuai perkembangan fisik dan koordinasi motorik siswa. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan asuhan atau bimbingan yang dilakukan dengan sadar. Pada prinsip ini, perkembangan anak tidak bisa dibiarkan terjadi secara alami tanpa bimbingan yang tepat. Implikasinya adalah
Sekolah sebaiknya menyediakan bimbingan konseling bagi siswa untuk membantu mereka menghadapi tantangan belajar dan perkembangan sosial. Dengan adanya bimbingan konseling ini, siswa bisa mendapatkan dukungan dalam menghadapi tekanan akademik atau masalah pribadi. Kesimpulannya adalah, prinsip-prinsip perkembangan ini membantu pendidik dalam merancang metode pembelajaran yang lebih efektif. Dengan memahami bahwa setiap anak berbeda, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan optimal siswa. Thank you for watching.